on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Perkenalkan, nama saya Vika Anjani dengan NIM 12112000327. Di sini saya akan menjelaskan tentang software atau perangkat keras komputer. Jadi yang dimaksud software adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi buat perangkat keras untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis komputer. Yang pertama itu adalah sistem komputer mikro. Jadi sistem komputer mikro adalah kategori sistem komputer yang paling penting bagi pembisnis dan konsumen. Meskipun biasanya disebut komputer pribadi atau PC, komputer mikro lebih dari sekedar komputer kecil yang digunakan oleh seseorang sebagai alat komunikasi. Yang kedua adalah sistem komputer kelas menengah. Jadi yang dimaksud dengan kelas menengah di sini adalah server jaringan kelas atas dan jenis server lainnya yang dapat menangani pemrosesan banyak aplikasi bisnis dalam skala besar. Meskipun tidak sekuat komputer mainframe, pembelian, pengoperasian, dan pemeliharaannya lebih murah dibandingkan sistem mainframe, sehingga memenuhi kebutuhan komputer banyak organisasi. Dan jenis-jenis yang terakhir adalah sistem komputer mainframe. Jadi sistem komputer mainframe itu adalah sistem komputer yang besar, cepat, dan kuat. Misalnya, mainframe dapat memproses ribuan jutaan instruksi per detik. Mainframe juga dapat memiliki kapasitas penyimpanan primer yang besar. Kapasitas memori utamanya dapat berkisar dari ratusan gigabyte. Dengan demikian, komputer mainframe terus menangani komputer pemrosesan informasi perusahaan besar dan lembaga pemerintah dengan volume pemrosesan transaksi yang tinggi atau masalah komputasi yang kompleks. Misalnya, bank internasional besar. Berikutnya adalah konsep sistem komputer. Yang pertama itu memasukkan atau perangkat input sistem komputer meliputi keyboard komputer, layar sentuh pena, mouse elektronik, dan pemindaian optik. Mereka mengubah data menjadi elektronik untuk dimasukkan langsung atau melalui jaringan telekomunikasi ke dalam sistem komputer. Yang kedua adalah pengolahan. Unit pemrosesan pusat atau CPU adalah komponen pemrosesan utama sistem komputer. Dalam mikrokomputer ini dapat memproses utama. Secara konseptual, sirkuit CPU dapat dibagi menjadi dua subunit utama, unit logika aritmatika dan unit kontrol. Yang ketiga adalah unit logika aritmatika dan unit kontrol. Sirkuit elektronika atau dikenal sebagai register dari unit logika aritmatika menjalankan fungsi aritmatika dan logika yang diperlukan untuk menjalankan instruksi perangkat lunak. Yang keempat adalah keluaran. Perangkat keluaran sistem komputer meliputi unit tampilan video, printer, dan unit respon audio. Mereka mengubah informasi elektronik yang dihasilkan oleh sistem komputer menjadi bentuk yang dapat dipahami manusia untuk disajikan kepada pengguna akhir. Yang kelima adalah penyimpanan. Fungsi penyimpanan komputer terjadi di sirkuit penyimpanan unit penyimpanan komputer atau memori yang mendukung perangkat penyimpanan sekunder seperti disk magnetik dan drive disk optik. Selanjutnya adalah sistem pengenalan tulisan tangan. Sistem pengenalan tulisan tangan mengubah skrip menjadi teks dengan cepat dan ramah terhadap garis-garis yang goyah serta yang digunakan oleh juru gambar blok cetak. Pena lebih kuat dibandingkan keyboard di banyak pasar vertikal, sebagaimana dibuktikan dengan popularitas perangkat berbasis pena di bidang utilitas, layanan, dan perdagangan medis. Selanjutnya adalah sistem pengenalan ucapan. Pengenalan ucapan semakin populer di dunia korporat di kalangan non-pengetik, penyandang disabilitas, dan pelancong bisnis, dan paling sering digunakan untuk dikte, navigasi layar, dan penelusuran web. Selanjutnya adalah dan yang terakhir adalah pemindaian optik. Di sini yang dimaksud pemindaian